Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-91 ini, dengan para pemain Bambang Jeger sebagai Kebo Dampit, Petrus Urspon sebagai Rudra Bondo, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Ferry Fadli sebagai Kameswara, M. Abud sebagai Ken Arok, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Kameswara tersentak kaget ketika Ken Arok mengatakan bahwa dia memberi nama Mahesa Suci. Pikirannya kembali terbayang ketika dia berada di Goa Kambang Ayun. Pada saat itu pun, Rakai Walengpu Kumbayoni memberikan nama yang sama seperti yang dikatakan Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok sambil menarik napas panjang. Ada apa, Kameswara? Sepertinya kau terkejut ketika aku menyebutkan nama Mahesa Suci. Apakah kau tidak suka dengan nama yang kuberikan itu? Tidak. Aku suka sekali. Aku hanya teringat dengan seseorang ketika kau menyebutkan nama itu. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Atau barangkali ada seseorang yang mempunyai nama seperti nama yang kusebutkan tadi? Tidak. Aku hanya merasa pernah mengenal nama itu. Tapi entah kapan aku pernah tahu. Sudahlah, Ken Arok. Lupakan. Terima kasih atas nama yang kau berikan ini. Ya, pakailah nama itu kalau kau suka. Sebenarnya aku sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba aku ingin memberikan nama itu kepadamu. Dan nama itu pun sebenarnya hadir di dalam benakku secara tidak sengaja. Mungkin itu sebuah wangsit, Ken Arok. Ya, mungkin juga demikian. Bagaimana sekarang? Apakah kau bersedia menjagaku? Taparagaku tinggal beberapa hari lagi, dan aku harus menyelesaikannya dengan tenang. Iya, aku bersedia menjagamu. Teruskanlah taparagamu dengan tenang. Aku akan menjagamu sampai kau selesai melakukannya. Terima kasih, Kameswara. Malam ini juga aku akan melanjutkan tapaku. Iya, silakan, Ken Arok. Aku jadi semakin yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Rakai Walengpu Kumbayoni. Sementara itu di tempat kediaman Tumenggung Yuda Paksa, dia baru saja menerima kehadiran dua orang senopati bawahannya. Kedua orang senopati itu adalah Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudra Bondo. Aku senang kalian datang tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kalian berdua dalam keadaan baik-baik. Gusti, maafkan saya jika saya terlambat mengucapkan selamat pada Gusti yang baru saja mendapat anugerah sebagai Panglima. Mudah-mudahan jabatan Gusti Tumenggung sebagai Panglima Kediri akan menambah kewibawaan Gusti sebagai orang kuat. Terima kasih, Kebo Dampit. Bagiku ucapan selamat yang kau berikan padaku belum terlambat. Aku senang kau memperhatikan kemajuanku ini. Demikian juga dengan saya, Gusti. Saya mengucapkan selamat atas jabatan Gusti Tumenggung sebagai Panglima Keprajuritan Kediri. Saya benar-benar kagum terhadap Gusti. Gusti begitu cepat menerima jabatan yang tinggi seperti itu. Tentunya Baginda pun tak akan sembarangan memberikan jabatan itu kalau bukan pada orang-orang pilihannya.
Kau benar, Rudro Bondo. Bagaimana mungkin Baginda akan memberikan jabatan Panglima ini kalau bukan pada orang-orang pilihannya sepertiku? Aku juga mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatmu ini. Kalian berdua memang senopati bawahanku yang baik. Terima kasih, Gusti. Sebelum aku melanjutkan pembicaraan ini, sebaiknya cicipilah dulu tuak aren ini. Ayo, silakan. Terima kasih, Gusti. Iya, Gusti. Silakan. Ayo Adi Rudro Bondo. Dengan hati bangga, Tumenggung Yudapaksa segera meneguk minuman tuak aren. Begitu juga dengan dua orang senopati bawahannya itu. Aku sengaja memanggil kalian berdua datang ke tempatku karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan dan harus kalian dengar. Setelah aku diangkat menjadi Panglima Perang Kediri, aku mendapat 3 perintah dari Sri Baginda. Pertama, aku harus menangkap beberapa orang penunggang kuda tidak dikenal yang telah membuat kerusuhan. Dan biang keladi yang ada di Ganter harus ditumpas. Iya. Dan perintah yang kedua, aku harus menangkap Tumenggung Murti Wandawa hidup atau mati. Dan bukan dia saja, keluarganya pun harus segera ditumpas. Aku telah menemukan jejak di mana Tumenggung Murti Wandawa berada. Bagus sekali, Gusti. Dengan demikian kita tidak terlalu sulit untuk membeku orang itu. Iya. Dan tugas yang ketiga. Iya, Gusti. Aku harus menangkap orang yang mengatakan dirinya sebagai kekasih dewa-dewa. Siapakah orang itu, Gusti? Aku tidak tahu siapa nama orang itu. Yang jelas sekarang ia berada di Padang Karautan. Baginda marah sekali terhadap orang ini. Beliau memintaku untuk menyeret ke hadapannya hidup atau mati. Nah, bagaimana sekarang pendapat kalian? Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudro Bondo diam sesaat lamanya setelah Tumenggung Yudapaksa meminta pendapatnya. Sambil menarik napas, Senopati Rudro Bondo membetulkan letak duduknya. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya sedikit bertanya tentang orang yang mengaku sebagai kekasih dewa-dewa ini. Menurut Gusti, apakah Gusti sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang itu? Yo, aku sendiri belum tahu siapa orang itu. Tetapi yang jelas Sri Baginda telah memberikan sedikit bagaimana orang itu. Apakah kau sendiri sudah mendengar tentang pemuda itu? Saya juga masih samar, Gusti. Tetapi ketika saya singgah di sebuah desa, saat saya kembali dari desa Donosari, saya mendengar orang-orang sering menyebut nama orang itu. Jadi kau sudah mendengar siapa nama orang itu? Iya, tapi entahlah mengenai kebenarannya. Entah itu nama asli pemuda itu, atau sekedar julukannya saja. Menurut yang saya dengar, kalau tidak salah orang-orang menyebutnya singa liar. Singa liar? Benar, Gusti Tumenggung. Aneh sekali. Kenapa orang-orang menyebut pemuda aneh Padang Karautan itu singa liar? Aku rasa itu bukan nama yang sebenarnya. Saya rasa juga demikian, Gusti Tumenggung. Lalu siapa nama pemuda itu yang sebenarnya? Saya lihat orang-orang tidak ada yang tahu, Gusti. Karena orang-orang desa yang dekat dengan Padang Karautan itu tidak ada yang berani datang ke tempat itu. Aku jadi penasaran ingin tahu lebih jelas tentang pemuda itu. Sulit, Gusti. Seperti yang saya katakan tadi, warga desa yang dekat dengan Padang Karautan saja tidak ada yang berani mendekat. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya lebih jelas? Tetapi menurut dugaan saya, pemuda itu memang
bagai mendapat anugerah dewa-dewa. Hati-hati bicaramu, Senopati Rudrobondo. Kalau si Baginda dengar, beliau pasti akan marah kepadamu, dan kau pasti akan mendapat hukumannya. Maafkan saya, Gusti. Bukan maksud saya ingin membesarkan cerita tentang pemuda itu. Lalu apa maksudmu mengatakan bahwa pemuda itu seolah-olah bagai mendapat anugerah dari para dewa? Apakah kau sendiri sudah melihat bagaimana sesungguhnya pemuda itu, ha? Iya, sebenarnya saya melihat bagaimana kehebatan pemuda Padang Karotan itu. Tetapi saya hanya dapat melihat pemuda itu dari jarak yang cukup jauh, Gusti. Dari jarak yang cukup jauh? Benar, Gusti. Apakah kau pun takut mendekati pemuda itu? Iya, Gusti Tumenggung. Saya memang takut untuk mendekatinya. Senopati Rudrobondo, sejak kapan kau menjadi seorang yang penakut? Gusti. Padahal aku tahu benar bagaimana keberanianmu. Lalu kenapa kau tidak berani mendekati pemuda itu? Saya melihat sesuatu yang tidak wajar dari pemuda itu, Gusti. Apa yang kau lihat? Saya melihat sebuah cahaya benderang bagaikan api menyelimuti tubuh pemuda itu. Padahal saat itu adalah malam hari. Oh, Gusti. Saya benar-benar kagum dengan pemuda itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, pemuda itu bertapa di antara tulang belulang yang berserakan, Gusti. Sampai-sampai saya berpikir, bagaimana sebenarnya kehebatan pemuda itu. Lalu hanya karena itukah kau tidak berani mendekati pemuda itu, begitu? Benar, Gusti. Begitu? Benar. Kalau Gusti Tumenggung melihatnya sendiri, saya rasa Gusti pun akan mengalami apa yang saya alami, Gusti. Rudrobondo, jaga mulutmu. Ya, Gusti. Sekali lagi, jaga. Ya. Jangan kau pikir karena kau takut melihat pemuda itu, lantas kau beranggapan aku pun akan takut sepertimu. Kita mempunyai kelebihan masing-masing, bukan? Iya, Gusti. Maafkan saya. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang pemuda itu? Begini, Gusti. Ya. Waktu itu pun saya sebenarnya sangat penasaran sekali terhadap pemuda itu. Kemudian pada siang harinya, saya kembali mengintip pemuda itu. Dan benar dugaan saya, Gusti. Singa liar itu masih menunjukkan kehebatannya yang lebih mengagumkan. Tubuhnya tiba-tiba diselubungi oleh api yang berkobar-kobar, Gusti. Apakah yang kau lihat itu bukan sekedar tatapan matamu saja yang salah lihat? Tidak, Gusti, tidak. Saya benar-benar melihat pemuda itu diselubungi api yang besar. Aku jadi sangsi dengan ceritamu ini, Senopati Rudrobondo. Baru kali ini aku mendengar cerita yang begitu aneh dan menggelikan. Lalu bagaimana menurut pendapatmu, Senopati Kebodampit? Ampun, Gusti Tumenggung. Baiklah, mudah-mudahan saja apa yang kau katakan itu benar. Tetapi yang jelas aku tidak peduli dengan semua itu. Karena tugasku adalah menyeret pemuda itu ke hadapan Sri Baginda Kertajaya. Apakah kalian sanggup membantuku untuk menyeret pemuda itu? Ampun, Gusti Tumenggung. Untuk menyeret orang seperti singa liar Padang Karautan itu, kita membutuhkan persiapan yang matang. Kita tidak bisa menyeretnya begitu saja, Gusti. Pemuda itu cukup berbahaya sekali, Gusti Tumenggung. Baik. Lalu persiapan bagaimana, Kebodampit? Kita harus mengerahkan orang-orang yang berkepandaian tinggi, Gusti. Kalau hanya mengandalkan 50 orang prajurit, saya rasa tidak ada artinya, Gusti Tumenggung. Kau pikir aku ini apa? Mengumpulkan orang-orang berkepandaian tinggi? Apakah kau anggap aku bukan orang yang hebat, Senopati Kebodampit? Ampun, Gusti Tumenggung. Gusti memang orang yang hebat. Tetapi hamba bicara demikian tidak lebih hanya sekedar usul saja, Gusti. Usulmu terlalu berlebihan, Kebodampit. Aku sudah cukup lama menyandang jabatan Tumenggung, dan Baginda tidak sembarangan menunjukku sebagai orang kepercayaannya. Nah,
Bukankah dengan begitu aku pun tidak bisa dianggap remeh oleh orang itu dan juga oleh kalian berdua? Maafkanlah kata-kata kami ini, Gusti. Kami memang terlalu memandang sebelah mata terhadap orang yang pantas kami kagumi. Saya sebenarnya percaya terhadap kehebatan Gusti Tumenggung. Dan juga benar apa yang Gusti katakan tadi. Baginda memang tidak sembarang pilih terhadap orang yang dipercayakan. Tetapi Gusti, apakah salah kalau kita pun harus waspada dan hati-hati jika ingin menyeret orang itu? Kalian memang tidak salah jika ingin bertindak hati-hati terhadap orang yang akan kita tangkap. Tetapi kalian pun tidak bisa menganggapku remeh. Karena aku sekarang adalah seorang panglima perang. Aku bisa saja mengumpulkan beribu-ribu prajurit jika aku mau. Iya Gusti, kami percaya. Saat ketiganya masih sedang berbicara, tiba-tiba dari arah depan pintu muncul dua orang berkuda memasuki halaman rumah Tumenggung Yuda Paksa. Ada yang datang. Siapa mereka? Setelah menghaturkan sembah, kedua orang itu pun segera duduk bersila di hadapan Tumenggung Yuda Paksa. Senopati Rudra Bondo dan Senopati Kebo Dampit hanya bisa saling pandang. Mana dengan tugasmu? Saya telah melakukannya dengan baik, Gusti Tumenggung. Bagus. Kedatangan saya malam ini menghadap Gusti Tumenggung di samping ingin melaporkan tugas saya. Tetapi saya pun menghadapkan seorang kawan dari kesatuan yang sama, Gusti. Dia baru saja datang dari Ganter, Gusti. Dari desa Ganter? Ya, Gusti. Mengenai kelompok yang akan Gusti perintahkan menyerbu ke timur Padang Karautan, telah saya siapkan, Gusti. Para prajurit itu sekarang berada di tempat saya. Dan saya menunggu kehadiran Gusti Tumenggung di sana. Bagus. Aku akan hadir di tempatmu nanti setelah urusanku ini selesai. Dan kau bagaimana, prajurit Trik Sandi? Ampun, Gusti. Baiklah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama sandi saya, yaitu Penari Topeng. Penari Topeng? Ya, lanjutkanlah bicaramu. Baik, Gusti Tumenggung. Sebelum saya datang kemari, saya telah menghadap Sri Baginda Kertajaya. Atas perintah Sri Baginda lah, saya menghadap pada Gusti Tumenggung. Baiklah, saya akan menyampaikan berita yang saya bawa ini. Tetapi, Gusti, saya hanya ingin bicara empat mata saja. Kenapa harus demikian? Karena itu keinginan saya, Gusti. Saya memang tidak mau ada orang lain yang tahu. Apalagi, saya baru saja datang dari Ganter, Gusti. Apakah kau takut ada di antara mereka yang berkhianat? Setidak-tidaknya begitu, Gusti. Kau boleh saja mencurigai orang lain, tetapi untuk orang-orang kepercayaanku ini, kau tidak boleh bersikap demikian. Mereka adalah pembantu-pembantuku yang terdekat dan mempunyai jabatan senopati. Jadi untuk apa kau mencurigainya? Ampun, Gusti Tumenggung. Gusti jangan salah tanggap. Hamba ingin bicara empat mata dengan Gusti karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus. Dan hal ini semata-mata atas dasar tugas yang saya emban, Gusti. Saya harap Gusti Tumenggung memahami maksud saya. Aku mengerti. Tetapi seperti yang kukatakan tadi, mereka tidak akan berbuat apa-apa karena mereka masih orang-orang kita. Sudahlah, Trik Sandi. Kau tidak perlu khawatir. Aku yang bertanggung jawab jika ada di antara kita yang macam-macam mengenai laporanmu ini. Nah, di antara para pemberontak itu. Ya. Dan dia telah mendapatkan kabar bahwa di antara kita ada seorang Telik Sandi yang menyamar sebagai pejabat kerajaan. Menyusup sebagai pejabat kerajaan? Iya. Apa jabatan Telik Sandi musuh itu? Saya tidak tahu, Gusti. Mungkin ia menjabat senopati, atau mungkin juga menjabat Tumenggung. Orang ini sangat berbahaya sekali, Gusti.
Karena dia mempunyai jaringan yang cukup luas dan sangat rapi. Kurang ajar. Jadi selama ini diam-diam di antara kita ada musuh dalam selimut? Pantas kau ingin bicara empat mata denganku. Teruskanlah bicaramu, Telik Sandi. Ya, Gusti. Menurut laporan yang saya dapatkan, Telik Sandi musuh itu mempunyai nama Sandi Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore. Keparat! Aku memang paling tidak suka jika di antara kita ada musuh yang menyelusup. Apalagi dia mempunyai jabatan penting. Telik Sandi, apakah kau tahu siapa nama asli dari Telik Sandi musuh itu? Inilah yang disayangkan, Gusti. Seandainya saja saya tahu, mungkin saya sudah melaporkan pada Gusti. Dan tentunya orang itu akan mudah kita tangkap, Gusti. Jadi kau tidak mengetahui nama orang itu? Iya, Gusti. Pengkhianat. Kalau saja orang itu tertangkap oleh tanganku sendiri, maka orang itu jangan harap akan dengan mudah selamat begitu saja. Akan kubenamkan kerisku ini di dalam perutnya. Sambil bicara dengan nada kesal, Tumenggung Yuda paksa bangkit berdiri menggenggam kerisnya. Wajahnya jadi merah oleh amarah yang mendekam. Sementara Senopati Rudra Bondo dan Senopati Kebo Dampit hanya bisa menarik nafas panjang. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang musuh-musuh kita itu, Telik Sandi? Saya tidak mengetahui apa-apa lagi, Gusti Tumenggung. Apakah ada pesan dari Sri Baginda Kertajaya? Ada, Gusti. Gusti Tumenggung diminta untuk melacak Telik Sandi musuh itu. Dan kalau perlu, harus segera ditangkap. Iya, aku memang akan segera menangkap Telik Sandi musuh itu. Manusia itu cukup berbahaya untuk ketenangan kerajaan. Telik Sandi, ya, seandainya kau kembali menghadap Sri Baginda, katakan kepada beliau aku terima perintah itu. Iya, Gusti Tumenggung. Gusti, kalau begitu kami berdua segera mohon diri, karena sudah tak ada lagi yang harus saya sampaikan. Benar, Gusti. Karena kami masih mempunyai tugas lain yang harus kami selesaikan. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang kalian sampaikan. Maaf, Gusti. Kami menunggu kehadiran Gusti di sana. Iya, aku akan segera datang setelah urusanku selesai. Kalian berdua telah mendengarnya sendiri, bukan? Bahwa di antara para pejabat istana ternyata diam-diam ada seorang Telik Sandi musuh. Dan aku tidak tahu apakah di antara kita ada orang yang kumaksudkan. Apakah Gusti Tumenggung mencurigai kami? Mencurigai seseorang aku rasa wajar saja. Tetapi kalau memang kita tidak merasa bahwa kita adalah musuh dalam selimut, kita tidak perlu marah. Dan justru kita harus menunjukkan bahwa kita memang bukan seorang musuh. Tapi Gusti, walaupun begitu, kami jadi merasa agak risih jika dicurigai. Padahal selama ini, kami mengabdi pada kerajaan dengan segenap jiwa raga kami. Sudahlah, aku tidak membutuhkan perdebatan yang tidak perlu. Kalau memang kalian bukan musuh atau Telik Sandi musuh, aku rasa tidak perlu mempersoalkan tentang kecurigaanku ini. Yang aku butuhkan sekarang, bagaimana dengan pendapat kalian tentang Telik Sandi musuh itu? Bagaimana pendapatmu, Senopati Rudra Bondo? Telik Sandi itu memang sangat berbahaya sekali bagi kita. Kalau saja orang itu tidak segera kita tangkap, maka setiap rencana kita pasti diketahuinya. Dan musuh akan mudah menjegalnya. Iya. Lalu siapa orang yang kau curigai itu, Rudra Bondo? Saya tidak bisa menerkanya sembarang, Gusti. Orang itu, apalagi musuh yang kita hadapi ini, mempunyai jabatan penting di istana. Akan sangat sulit sekali bagi kita. Tentunya, dia sangat pandai menyembunyikan wajah liciknya. Iya. Dan kau bagaimana, Kebo Dampit? Saya pun sama seperti Rudra Bondo. Saya tidak bisa menerka siapa orang itu. Saya hanya bisa berpikir, pantas
Selama ini penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan musuh dapat dengan mudah dilakukan begitu saja. Ternyata di balik itu semua, ada musuh yang menduduki kunci benteng pertahanan kita. Ya, saya rasa di kota Raja Kediri pun banyak para telik sandi musuh yang berkeliaran, Gusti Tumenggung. Bagaimana mungkin tidak? Bukankah salah seorang dari musuh mendapat kedudukan penting? Iya, kau benar, Nah, kalau kita mau menelaah lebih jauh, saya rasa keadaan kita ini sebenarnya mulai dikuasai musuh. Mereka tidak akan bertindak sembarangan jika belum mempunyai waktu yang tepat. Menurut hemat saya, Gusti Tumenggung, sebaiknya kita harus cepat-cepat bertindak sebelum mereka duluan yang bertindak. Bertindak? Maksudmu bertindak menyingkirkan para musuh dalam selimut? Benar, Gusti. Kalau kita tidak bertindak lebih dulu, maka keadaan kita tidak bisa dijamin akan baik, Gusti. Aku memang harus memikirkan lebih jauh. Bagaimana aku harus bertindak untuk menyingkirkan mereka. Tapi aku tidak bisa bekerja sendirian. Kalian pun harus kuserahi tugas. Ya. Kami akan menerima tugas yang diperintahkan, Gusti Tumenggung. Baiklah, baiklah. Kalau begitu sekarang saja kalian kuberikan tugas. Kau Senopati Rudro Bondo. Ya, Gusti. Aku mengangkatmu menjadi pimpinan pengawal istana. Tugasmu melakukan pengawalan atas keselamatan Sri Baginda. Apakah kau sanggup? Saya sanggup menjalankan perintah itu, Gusti Tumenggung. Dan saya akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bagus. Kau memang tidak boleh sembarang dalam bertugas. Karena tugasmu ini menyangkut keselamatan Sri Baginda. Dan kau Senopati Kebodampit. Iya, Gusti. Aku rasa tugas ini memang sangat tepat jika kuberikan kepadamu. Dan tugas ini pun tidak kalah beratnya dengan tugas Senopati Rudro Bondo. Amankan kota raja. Tangkap orang-orang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Terutama mata-mata musuh. Saya terima tugas ini, Gusti Tumenggung. Tetapi saya membutuhkan beberapa prajurit pilihan untuk membantu tugas saya ini, Gusti. Ya, pasukan yang selama ini kupegang akan kuserahkan kendalinya kepadamu. Pimpinlah mereka sesuai tugas yang kau lakukan. Dan kau harus ingat, kota raja harus benar-benar aman dari tangan-tangan musuh yang selalu membuat onar. Saya akan melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, Gusti Tumenggung. Bagus. Aku memang selalu menginginkan pekerjaan yang baik dari para senopati bawahanku. Nah, Kebodampit, sekarang kau pergilah temui Senopati Panji Bondan Senyari. Dia akan membantumu dalam mengamankan kota raja. Baik, Gusti. Saya akan segera menemui Senopati Panji Bondan Senyari. Dan kau Senopati Rudro Bondo. Ya, Gusti. Temui pimpinan pengawal istana. Senopati Gajah Lembongan sudah aku beritahu, dan dia akan segera menyerahkan pimpinan pengawal istana raja itu kepadamu. Baik, Gusti. Saya pun akan segera menemui Sen Gajah Lembongan. Iya, kerjakanlah tugas kalian dengan baik. Dan aku percaya pada kalian berdua bahwa kalian dapat bertugas sesuai dengan perintah yang kuberikan. Nah, sekarang cepatlah temui para senopati yang kutunjukkan tadi. Baik, Gusti. Kami permisi. Sambil memumpuk hormat, keduanya segera melangkah meninggalkan ruang pendopo Tumenggung Yuda Paksa. Sementara Tumenggung Yuda Paksa sendiri masih duduk di situ, sambil memandang kepergian dua senopati kepercayaannya itu. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.